Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak yakin kita semua pasti baik-baik saja. Pada hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali bersyukur atas kasih-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami siap untuk memulaikan ibadah. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan lewat lagu-lagu pujian yang akan kami bawakan pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan yang ikut ibadah ini. Kiranya Tuhan yang akan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak telah ditebus dan adik-adik juga telah ditebus. Dan kita semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Kini Ku Telah Ditebus. Ditebus oleh darah yang kudus, darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus, darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Terima kasih oh Yesus, kecil tapi berharga. Terima kasih oh Yesus, kecil tapi istimewa. Oh, 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 oh. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus, darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus, darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus, darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Terima kasih oh Yesus, kecil tapi berharga. Terima kasih oh Yesus, kecil tapi istimewa. Oh, 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 oh. Terima kasih oh Yesus, kecil tapi berharga. Terima kasih oh Yesus, kecil tapi istimewa. Oh, 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 oh. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus, darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Hore! Karena kita telah ditebus, kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai,
Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Shalom adik-adik, kembali lagi menyaksikan Sola Gracia Ministry. Jangan lupa untuk terus menyaksikan ibadah kita. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, duduk dengan rapi, siapkan telinga untuk mendengarkan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami terus bersyukur karena Engkau berikan kesempatan untuk terus memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan inilah waktu dan bagian kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan menuntun kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga firman-Mu bisa kami dengarkan dengan baik dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku akan membunuh dan menganiaya mereka yang percaya kepada Yesus. Dan barang siapa yang mengikutnya, mereka tidak pantas hidup. Mereka harus dibinasakan. Kenapa mereka harus percaya kepada Yesus Kristus itu? Begitulah pintanya. Apakah adik-adik tahu siapakah dia yang menganiaya umat Tuhan di Yerusalem? Ayo, siapa yang tahu? Dan mari kita mengenalnya secara bersama-sama. Mengenal Paulus. Kalian tahukah siapakah Paulus itu? Ayo, siapakah dia? Nah, Paulus adalah seorang rasul yang agung. Paulus terlahir dari sebuah keluarga Yahudi, dan keluarga itu sangat menjunjung tinggi hukum Taurat. Ia terpelajar dari kecil dan sudah mendapatkan pendidikan Yahudi. Selama masa remajanya, ia habiskan di sinagoge yang sering kita sebut sekarang ini adalah rumah ibadat. Jadi, sebelum ia mengenal Kristus dan menerima panggilan menjadi rasul, ia adalah seorang penganiaya yang kejam, yang membunuh
yang menghabiskan umat Tuhan dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya tentang Paulus ini? Pasti penasaran kan? Ayo, terus saksikan bersama-sama. Ketika Paulus melakukan perjalanan di sebuah daerah yang bernama Damsyik, di sana terjadi hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Paulus. Adalah ia bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus Kristus. Ia tersungkur di bawah tanah dan ia pun mengalami kebutaan. Lalu ia pun dibawa kepada seorang imam yang bernama Ananias. Dan setelah Ananias berdoa baginya, baru ia kembali melihat. Nah, bagaimana selanjutnya setelah mengalami perjumpaan itu? Apakah hanya sampai di situ saja? Tidak. Paulus mengalami pertobatan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya dan ia menerima Yesus Kristus itu sendiri yang dulunya ia menganiaya pengikut Kristus. Hal yang terbesar yang terjadi di dalam kehidupan Paulus itu semua tidak pernah terpikirkan, di luar dugaannya, di luar pengetahuannya. Ia pun berkata, "Aku yang dulunya pengkhianat, penganiaya, seorang yang ganas, akan tetapi aku telah dikasihinya, yaitu Yesus Kristus. Karena itu semua kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Setelah pertobatannya, Paulus pun melayani Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupannya hanya untuk Tuhan. Paulus pun menyadari bahwa ia bisa bertobat, bahwa ia bisa melayani Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Jika Paulus bisa menjadi rekan kerja Allah, menjaga kawanan domba Allah, memberitakan firman, menjadi saksi Kristus, bahkan mati demi Kristus, dan menjadi saksinya di seluruh dunia, itu hanya anugerah yang ia anggap itu adalah paling terbesar yang sudah dipercayakan kepadanya. Hal yang luar biasa dan hal-hal yang terbesar terus terjadi di dalam kehidupan Paulus. Ia menjadi Paulus yang sangat terkenal di mana-mana, di seluruh penjuru daerah. Karena apa? Karena ia sudah menjadi saksi Kristus. Karena ia sudah memberitakan firman Tuhan. Ia membangun jemaat-jemaat Tuhan. Dan ia pun menemukan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan jiwa-jiwa itu pun kembali menemukan Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi kita. Hati Paulus sangat iba. Maka ia pun melayani dengan sungguh-sungguh. Karena ia tahu bahwa orang-orang yang sudah terhilang, terpisah jauh daripada Tuhan, membutuhkan keselamatan. Nah, bagaimana kisahnya Paulus? Sangat menarik bukan? Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa menjadi seperti Paulus yang ia lakukan? Pasti bisa dong. Adik-adik, kita semua sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk dipakainya menjadi alatnya, memberitakan firman-Nya, membawa namanya di seluruh penjuru bumi, dan menjadi saksinya. Jangan lupa juga untuk terus mencari jiwa-jiwa yang sudah terhilang di dalam Tuhan, sehingga mereka kembali menemukan jalan keselamatan itu. Jadi bukan hanya Paulus saja yang bisa melakukan hal-hal yang terbesar dan terajaib. Kita juga bisa melakukannya seperti Paulus. Dari orang yang sudah berdosa, kini kita kembali dipertemukan dengan Tuhan
dan menjadi saksi Tuhan. Jadi demikian saja cerita kita pada saat hari ini. Semoga adik-adik kita semua yang menontonnya di Sola Gracia Ministry terberkati. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai kami dan telah memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga kami terus merasakan bagaimana kasih-Mu, penyertaan-Mu, berkat yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk memberikan seluruh kehidupan kami hanya untuk-Mu, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan membawa nama-Mu di seluruh penjuru bumi ini Tuhan. Jadikanlah kami Paulus-Paulus masa kini yang terus bekerja untuk Engkau, yang terus memberitakan firman-Mu, yang terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai peribadahan kami dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami yang dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ikut ibadah minggu berikutnya. Shalom.